Selamat bergabung Assalamualaikum, Bu Bapak Rektor. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat bergabung Pak Taufik dari Banten. Ya, Pak Bu Jafar Rektor. Haruna. Alhamdulillah selamat bergabung. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Mohon izin ini sambil menunggu sebentar lagi Prof. Budi bergabung bersama kita. Mohon izin menunggu. Bagaimana deh? Zoom-nya tidak ada suaranya. Aduh, gatal tenggorokan. Halo. Assalamualaikum, selamat bergabung. Pak Gani, Assalamualaikum, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung ya, Bu Rektor. Alhamdulillah sehat semua ya, Bu Rektor ya. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Di Makassar sudah mulai musim hujan, Bu? Saya lagi di Papua di Raja Ampat. Alhamdulillah. Ya, lagi weekend di sana ya. Tidak Pak, Jauh sekali ya. kemarin lagi lagi Monef yang uji kompetensi di Iya, Sorong. Nah, terus selesai pekerjaannya ya langsung ke sini. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Pak, di sini tidak hujan, sini aman-aman saja nih. Ya. Iya. Jadi untuk LRDT wilayah sana Bu ya, mungkin ya untuk wilayah Indonesia bagian timur ya Bu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Raja Ampat? Orang Makassar ini kok ada di Raja Ampat? Iya Pak Jafar. Saya orang Makassar ada di Kalimantan. Oh iya. Di Raja Ampat jam berapa sekarang Bu? Di Raja Ampat jam berapa Bu sekarang Bu? 21.33. 21.33 sudah setengah 10 di sini. Oh iya. Masya Allah. Iya. Hanya memang di kamar itu tidak ada jaringan, jadi ini adanya di atas laut.
Iya, iya. Betul, betul. Wisata lautnya Bu ya, yang mempesona itu wisata lautnya Bu ya, yang pulau-pulau itu Bu ya. Betul. Luar biasa ya. Saya kira Nemo. Pak Gani juga pernah ke sana. Ya Pak Gani. Iya. Iya betul Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung dari Solo, Assalamualaikum. Selamat bergabung Pak. Salam warahmatullahi, terima kasih. Selamat. Ya. Maaf, baru pas ada tutup. Ya. Prof Budi. Mau hadir gimana ya? Apa lagi? Ne. Sambil kita tunggu dulu. Ya. Ibu di Raja Ampat sampai kapan Bu? Di Raja Ampat sampai kapan Bu? Hah? Saya jadi lupa pulang ini Pak Gani. Saking betahnya Ibu ya. Saking betahnya, saking indahnya Bu ya. Aduh putus jaringan saya ini bermasalah. Sudah itu. Terus Jaringannya putus-putus ya Bu ya. Jaringannya kok putus-putus Bu ya. Masya Allah, saya dengar ini. Masya Allah, saya. katanya ya. Videonya nggak tahu videonya gimana videonya. Melalui itu Profesor Dr. Budi Jatmiko itu Saya nggak paham. Dia videonya nggak boleh dinyalakan atau dinyalakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. Salam. Ya. Mariam, Ya. ya Prof. Pak Umar, Pak Samsul, Pak Endri, Pak Haryati. Alhamdulillah, Prof sudah Pak sampai. Salati. Alhamdulillah. Ini baru sampai, ini tamu banyak sekali baru pada pulang ini tamu. Iya. Pak Taufik, Alhamdulillah. Kumaha Ya, di Prof. Banten, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Kita melanjutkan diskusi kita tentang mengenal sifat-sifat Allah yang kedua. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita fil alamin innaka Hamid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasuluh wa bi sunni ilman warzuqni fahman amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Tuhan semesta karena kudrat dan iradahnya pada kesempatan
minggu malam ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan sholawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Seperti biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita memulai tafakur ini kiranya hanya satu yang utama, agar Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan insya Allah dalam kita menggunakan konsep tafakur itu menggunakan akal dan kolbu, dan kita akan coba hanya banyak menggunakan kolbu kita. Tujuannya agar kita bisa merasakan, menghayati apa tujuan Allah menciptakan kita semua. Bagaimana Allah mengetahui bahwa kita sesungguhnya mengutamakan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Mengenal sifat-sifat Allah, lahir kita tidak curiga atas apa yang Allah berikan pada kita semua. Ya, wa qalu lakuna nasma'una fi ashabi syair. Ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk ayat 7. Kita banyak menggairahkan otak kita, tapi kolbunya hampa. Sekolah dari TK sampai S3, kita hanya mengandalkan otak, kolbunya sama sekali tidak diasah. Maka tafakur ini untuk melahirkan kesadaran, dan kesadaran ini penting. Karena tafakur mempunyai nilai istimewa, sehingga rumusnya adalah akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, dan Al-Quran tanpa sungguh lumpuh. Wamayatakaru ilal ulil albab, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada firman Allah. Siapa yang mendapatkan pelajaran dari firman Allah? Mereka yang mendapatkan hikmah. Ya. Yu'til hikmah man yasha'u wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Insyaallah diskusi kita tidak akan pernah dari lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah perintah Rasul dalam hadis riwayat Al-Hakim untuk memegang kitabullah wa sunnah Rasulullah. Oleh karenanya, sadari selogis apapun argumentasinya, apapun pemikirannya, apapun keinginannya, jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti salah. Sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal dia keliru. Wa yaj'alu rijasa alladziina yaqilun, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi hati-hati, agama bukan taklid, tapi agama menggunakan akal sehat. Islam adalah menggunakan akal sehat, tidak asal, tidak asal. Oleh karenanya, penting kiranya kita memahami ayat Allah yang menceritakan pentingnya kita menggunakan akal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wa nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya inilah kehebatan orang-orang berakal yang orientasinya pada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berakal sesungguhnya, yang duduknya, berdirinya, tidurnya, berjalannya, pikirannya hanya untuk dan karena Allah saja. Oleh karenanya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan coba mengetahui, mengenal sifat-sifat Allah. Lanjutan yang kemarin. Sadari, Bapak Ibu, fokus pada tujuan dunia bahagia akhirat surga, serta kita akan konsisten dalam bertafakur, memahami ayat-ayat Allah, itu ibarat batu besar yang ditetesi air terus-menerus di tempat yang sama, akhirnya lama-lama batu itu berlubang. Ya. Apakah mungkin kita dapat memaknai dengan benar maksud firman Allah bila tidak mengenal sifat-sifatnya? Ya, nggak akan.
Bagi pencari dunia bahagia akhirat surga, firman Allah dalam Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat berharga. Ya. Karena itu, mengenal sifat-sifat Allah menjadi mutlak. Ya. Jadi mengenal sifat-sifat Allah itu menjadi mutlak. Bagi orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat, firman Allah dalam Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat berharga. Bagi orang yang cerdas. Walahum tatafakarun. Bagi orang yang cerdas. Apakah semua orang cerdas? Tidak. Banyak ayat Al-Quran tidak bisa menjadi cerminan hidupnya. Metode mengenal Al-Quran, kemarin kita sudah bicarakan tentang konvensional, dari sifat 20, dari Asmaul Husna, dari diskusi kita, dari firman-firmannya Allah tidak ingkar janji. Jadi kita akan menyoroti dari firman Allah, karena ini sudah pernah dipelajari dulu Bapak Ibu waktu sekolah. Nah ini jarang sekali kita pelajari. Nah ini yang kita pelajari. Baik, mengenal sifat-sifat Allah akan memahami kebenaran-kebenaran keyakinan ilahiyah. Ingat, jika kita mengenal sifat-sifat Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi memahami kebenaran ilahiyah bahwa itu benar. Bagaimana mungkin seorang bertuhan kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, dia tidak mengenal sifatnya, dan tidak mengenal bahwa itu sebuah kebenaran. Dan setelah mudah memahami, mengenalnya, mudah untuk taat. Sehingga setelah taat, dia akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kita review kemarin ya. Ini contoh kebenaran ilahiyah yang terkuat dari pengenalan akan sifat-sifat Allah. Kebenaran ilahiyah yang pertama, fokus pada ikhtiar, bukan pada hasil. Mohon maaf sekali, Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Tolong renungkan satu kalimat ini. Fokus pada ikhtiar, bukan hasil. Hasil itu urusan Allah. Kalau kita kesel, sakit pada hasil, sudah itu melawan Allah. Fokus kita, kalau anak kita pengen berhasil, bagaimana cara mendidik. Ya. Fokusnya pada cara mendidiknya, hasilnya urusan Allah. Kita mengerjakan apa-apa, jangan pikirin hasil, ikhtiar sungguh-sungguh. Kita kebalik, selalu hasil yang didulukan, ikhtiarnya, mohon maaf, jalannya seenaknya. Kenapa kita tidak pernah bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol ikhtiar? Sudahkah kita ikhtiar sungguh-sungguh atau main-main? Kita kadang-kadang ikhtiarnya nggak sungguh-sungguh, tapi hasilnya pengen bagus. Yang kedua, kebenaran ilahiyah. Ukuran kualitas manusia bukan terletak pada rezekinya, Pak. Bukan karena mobilnya mewah, rumahnya mewah, jabatannya banyak, gelarnya banyak, kita hormati dia. Tidak. Sama sekali ini kesalahan yang fundamental. Ini merusak juga para akademisi, para orang-orang yang kuliah. Mereka kecewa kalau tidak mendapatkan rezeki besar, mereka kecewa kalau tidak punya pangkat hebat, mereka kecewa kalau tidak punya rumah mewah, mereka kecewa kalau tidak punya pekerjaan yang bagus. Tapi kecewalah Anda, kecewalah kita semua jika ketaatan kita tidak ada. Jika ketakwaan kita itu tidak ada. Bagaimana mungkin seorang pendidik, seorang pimpinan perguruan tinggi, seorang dekan, seorang rektor, seorang ketua prodi, seorang dosen mengajarkan, mendoktrin anak didiknya, mengukur kehebatan manusia dari kedudukan pangkat rizki. Sementara dia tidak mendrill, memahami bahwa kehebatan di hadapan Tuhan adalah ketakwaan. Ini kesalahan yang sangat fundamental. Maka janganlah ajari anak didik kita cemburu dengan hartanya, tapi cemburulah pada ketakwaannya. Cemburulah pada kesabarannya, cemburulah pada tawadunya,
cemburulah pada sifat-sifat baik, dan cemburulah pada, mohon maaf, kearifannya. Yang ketiga, kita pasti selalu kuat menerima ketetapan-ketetapannya yang tidak nyaman. Dengan cara apa kita bisa menerima kekuatan yang tinggi terhadap apa yang Allah ujikan pada kita? Kita pasti selalu kuat menerima ketetapannya yang tidak nyaman. Ini harus menjadi catatan. Kebenaran ilahiyah berikutnya, selama hidup di dunia kita pasti berjumpa dengan ketidaknyamanan. Ingat, sahabat, teman-teman, Bapak Ibu, setiap kita ada di dunia pasti mendapatkan dua sisi yang berbeda, siang malam, enak tidak enak, tinggi pendek, lebar sempit, nyaman tidak nyaman selalu. Jika ingin nyaman terus adanya di surga, kalau tidak nyaman terus adanya di neraka. Kalau di dunia, dua-duanya nyaman tidak nyaman. Bila tidak ingin bertemu dengan ketidaknyamanan, hiduplah di surga. Atau sebaliknya, kalau ingin tidak nyaman terus, ya di neraka. Kita masuk ke konsep yang kedua, sifat-sifat Allah. Sadari, Bapak, Ibu, dan sahabat, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin akurat dugaan kita akan maksud firman-firman-Nya, dan semakin terkuaklah kebenaran itu. Ya, jadi semakin mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin akurat dugaan kita. Apa sih maksudnya Allah memerintahkan kita? Misalnya, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam Al-Baqarah 153, dalam Asyura 43, ini perintah Allah. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar, ya, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi pada saat kita mendapatkan masalah, sabar itu bukan diam. Awas, kesalahan yang kita paling fatal, sabar itu diam, bukan. Sabar adalah menggantungkan, diamnya itu menggantungkan keputusannya pada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu sabar. Dan kaki melangkah untuk melakukan ikhtiar sekuat tenaga. Dengan kata lain, sabar adalah menggantungkan hasil pada Allah. Menggantungkan hasil pada langit, pada Allah. Tapi kaki menapak ke bumi untuk berikhtiar sekuat tenaga. Saya ambil dari surat Al-Baqarah tadi, ya, yang panjangnya, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bil sabri was sholati innallaha ma'as sabirin. Orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi jika Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kesulitan untuk menghadapi ujian Allah, maka sholatlah, bersabarlah. Ya. Orang yang beriman akan dijadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kita ada masalah, bersabarlah, sholat. Karena di situ Allah beserta kita. Ya, karena Allah akan menolong orang yang sabar dan orang yang sholat. Mungkinkah ada sabar bila tidak ada musibah? Pertanyaannya. Mungkinkah ada sabar bila tidak ada musibah? Mungkinkah saya menyebut, oh dia penyabar, tapi tidak pernah diuji? Ya nggak akan pernah, Pak. Seorang yang mohon maaf, disebut sebagai penyabar, pasti dia adalah yang pernah dapat ujian dan lulus ujiannya. Musibah adalah segala bentuk yang ujungnya adalah ketidaknyamanan. Ingat, musibah adalah segala bentuk yang ujungnya adalah ketidaknyamanan.
Oleh karenanya, kita sadari, musibah memang tidak nyaman, namun dari sisi spiritual adalah suatu peluang untuk memaksa Allah agar dia bersama kita. Kan tadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Kuncinya begitu. Jadi musibah memaksa ya Allah agar bisa bersama kita. Sekarang saya mau tanya, orang yang lagi senang-senang, lagi di diskotik, ya, lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-jogetan, cenderung mereka tidak ingat Allah. Silahkan Bapak Ibu renung. Silahkan Bapak Ibu renungkan. Sangat jarang sekali orang yang lagi nyanyi-nyanyi, main musik, dan lain sebagainya, joget-jogetan, ingat Allah. Sangat jarang sekali, kecuali lagunya, syairnya memuji-muji Allah. Tapi kalau orang yang lagi, aduh, sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau lagi flu, lagi pilek, itu biasanya beristighfar, ingat Allah terus. 15. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang menyerahkan dirinya padanya. Ya, ini surat Al-Luqman. Jadi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang menyerahkan diri padanya. Jadi serahkan diri pada Allah. Ini akan selamat. Ya. Dalam surat Al-Luqman tadi, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Dia memegang satu tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ingat, karena kita memegang tali Allah kuat-kuat, ya, wa ilallahi akibatun umur, ya, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Yakin. Jadi kalau ada urusan yang sulit, ibu katakan, ya, pada Allah, wa illallahi akibatu umur. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Apapun urusannya, pasti Allah yang menyelesaikan. Jangan kita yang menyelesaikan dengan cara-cara kita. Nanti caranya salah. Setuju gak Bapak Ibu? Kunci mendapatkan keselamatan bukanlah meronta, melainkan rela diatur oleh Allah. Ya. Ingat, kunci mendapatkan keselamatan bukanlah meronta. Apa itu meronta? Melawan. Tidak mau menggunakan hukum Allah. Tapi rela diatur oleh Allah. Itulah kita sudah bertransaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tandanya kita tidak meronta. Sadari Bapak Ibu, cara Allah menyelamatkan hambanya seringkali misterius dalam pandangan nalar manusia. Nah, tolong catat baik-baik. Cara Allah menyelamatkan hambanya seringkali misterius dalam pandangan nalar manusia. Kalau orang kesulitan, di ujungnya Allah kasih kemudahan. Kalau orang lapar, Allah kasih pekerjaan untuk mendapatkan uang. Dan akhirnya dari gaji mendapatkan rezeki untuk mendapatkan nafkah. Sadari Pak, Bu. Bila diserang musuh, harus meronta. Nah, itu kalau musuh. Bagaimana kalau diserang oleh Allah? Jangan meronta, pasrah. Diserang dalam arti sesungguhnya, artinya menggunakan hukumnya. Yang ke-16, Allah membuat tentram hati orang yang berserah diri dan berbuat kebaikan. Jadi Allah membuat tentram hati orang yang berserah diri dan berbuat kebaikan. Al-Baqarah 112. Nah, dengan kata lain, kita harus memahami ya, bahwa bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dari Al-Baqarah 38 juga begitu. Ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jika engkau mengikuti petunjukku, maka pasti tidak ada rasa sedih dan rasa duka. Setuju nggak Bapak Ibu? Lupakan soal ketentraman.
Fokus saja pada upaya berserah diri pada perbuatan kebaikan. Jadi lupakan soal ketentraman. Fokus saja pada upaya berserah diri dan berbuat kebaikan. Memang sulit. Apakah ketentraman itu bisa kita kendalikan? Ayo, ini agak mikir Pak, Bu. Bisa nggak ya? Apakah ketentraman itu bisa kita kendalikan? Bisa. Bisa. Nah, oke, ya kita lihat. Jangan pernah mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan ketentraman, tetapi kita bisa mengendalikan diri untuk berserah diri dan berbuat kebaikan. Oke, ini agak mikir ya. Penyebabnya yang dikendalikan. Apakah ketentraman itu bisa kita kendalikan? Nah, saya katakan jangan pernah mengendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan istri kita tidak bisa mengendalikan anak kita tidak mengendalikan pembantu kita, orang di sekitar kita tidak bisa, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Ya, kalau orang lain tidak bisa, tapi aku mestinya bisa. Maka kita tidak bisa mengendalikan ketentraman. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk berserah diri dan berbuat kebaikan. Artinya begini, sudahlah, kalau saya rezekinya segitu ya saya terima. Artinya saya mengendalikan diri untuk berserah diri. Pada hari ini nasibku begini, ke depan begitu, yang akan datang begitu, ya serahkan pada Allah. Dan terus saya melakukan perbuatan baik. Ya, nah, seperti halnya innahu ya la yuflihul zalimun. Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada orang yang berlaku zalim. Bapak Ibu. Ya. Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada orang yang berlaku zalim. Apa yang bisa kita pikirkan dari ayat Allah tadi? Dengan ini saya bisa nggak memahami sifat-sifat Allah? Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada orang yang berlaku zalim. Nah, dalam ayat yang panjang tadi, 12:23 tadi, dikatakan bahwa perbuatan zalim adalah menzalimi diri kita sendiri. Bila tidak di dunia, pasti di akhirat. Artinya setiap perbuatan buruk kita walaupun kecil ya, sebenarnya lagi menyakiti diri kita. Dari ayat ini pahami, ya sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah diingetin. Ya. Dari surat Yusuf 23 ini Allah ingatkan kepada kita. Jangan berbuat zalim. Karena Allah pasti akan balas. Kalau di dunia Allah mengingatkan bahwa kamu tadi salah. Kalau di akhirat sudah tidak bisa mundur. Masih syukur diberi sakit, diberi kesulitan dalam rangka membalas kezaliman. Sadari Bapak Ibu, perbuatan zalim adalah musuh keberuntungan. Ya, perbuatan zalim adalah musuh keberuntungan. Yang ke-18. Allah memberi kenikmatan yang terus-menerus kepada orang yang meminta ampun atau bertobat kepadanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan kenikmatan, beristighfarlah terus pada Allah, memintalah ampun pada Allah, maka disitulah sebuah kenikmatan. Apakah seorang yang telah meminta ampun, tapi tidak juga masuk dalam koridornya, dapat disebut telah bertobat? Ayo, coba renungkan baik-baik. Apakah seorang yang telah meminta ampun, tapi tidak juga masuk dalam koridornya, dalam aturannya Allah, dapat disebut telah bertobat? Nah, bisa nggak?
seorang yang telah meminta ampun, tapi tidak juga masuk dalam koridornya, dapat disebut telah bertobat. Kasarnya begini, sudah minta ampun, tapi kelakuannya buruk terus. Tidak masuk bertobat. Tidak taubat. Tidak masuk bertobat. Ya. Ya, tidak masuk bertobat. Banyak perilaku orang yang melakukan semacam itu. Ya, istighfar. Rasul itu setiap hari minimal 100 kali beristighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyum atubu ilaik, misalnya. Ya, tapi tidak pernah ditunjukkan istighfarnya untuk apa. Ya. Tapi setiap perbuatannya keluar dari koridornya, artinya dari aturan mainnya Allah. Setuju gak Bapak Ibu? Kunci memperoleh karunia Allah adalah apabila tergelincir, segera kembali pada jalannya, pada koridornya. Jadi agar Bapak Ibu dan kita semua mendapatkan karunia dari Allah. Manusia tempatnya salah dan dosa. Kadang-kadang tergelincir. Segera kembali ke aturan mainnya Allah. Yang ke-19. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Oke? Tolong catat baik-baik. An-Nisa 48. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa, Pak. Bu. Kecuali dosa syirik. Menduakan. Syirik itu ada dua kategori. Syirik besar dan syirik kecil, Pak. Bu. Contoh syirik besar. Menyembah patung. Minta rezeki ke kuburan. Ya, datang ke peramal. Nah, itu syirik besar. Ada syirik kecil, stres, merokok, gelisah, berkelebihan. Saya kemarin ditanya, merokok. Loh kenapa merokok disebut sebagai syirik kecil? Iya, saya nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Ah, itu syirik. Nggak mikir. Saya nggak bisa ngerjain ini kalau nggak ngerokok. Gitu. Dia menuhankan rokok. Atau dia bilang, saya stres. Seorang gelisah. Artinya ini syirik kecil. Kenapa dia stres? Karena ada Allah. Kembalikan semua yang tidak nikmat itu karena Allah. Semua Allah berkehendak maksudnya gitu. Bukan disebabkan karena Allah. Karena Allah berkehendak. Maka pada saat Bapak Ibu stres, karena Allah berkehendak, hendaknya beristighfar. Ya. Kalau kita stres terhadap sesuatu, kita tidak yakin adanya Allah. Ya. Setuju nggak kira-kira Bapak sekalian? Sekecil apapun syirik yang kita lakukan, tetap saja melecehkan Allah. Nggak percaya pada Allah. Stres. Kenapa stres? Saya khawatir nanti nggak berhasil, saya khawatir nanti begitu, saya khawatir. Itu namanya tidak percaya pada Allah. Bahwa Allah ya segala urusan tadi, menyelesaikan segala urusan. Sadari Bapak Ibu, tiada atau tidak ada perbuatan keji yang melebihi dari melecehkan Allah. Maka nggak bisa terampuni. Cuma kita menganggap remeh. Ya, menganggap remeh. Stres, dianggapnya remeh. Sekali lagi Pak Bu, tiada perbuatan keji yang melebihi dari melecehkan Allah. Mohon maaf, ini saya akan ulang, ini karena memang agak sulit ya. Saya ulangi lagi, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya, ini An-Nisa 48. Syirik itu ada dua kategori, ya, ada syirik besar, menyembah Allah, menyembah patung, minta rezeki ke kuburan, peramal dan lain sebagainya. Ada syirik kecil, misalnya ini yang kadang-kadang nggak dianggap, stres, merokok, gelisah, berlebihan. Ya. Ya. Nah, dan sekecil apapun syirik yang kita lakukan, tetap saja itu melecehkan Allah. Baik Pak Bu, tiada perbuatan keji yang melebihi dari melecehkan Allah. Ya, artinya tidak percaya lagi pada Allah. Sangat wajar bila tidak diampuni oleh Allah. Oke, sampai sini bisa paham ya?
Maka Bapak Ibu kita masuk ke yang 20, Allah tidak akan memaksa kita untuk beriman. Silakan. Kalau mau beriman, beriman. Kalau tidak, Allah tidak butuh manusia. Tidak butuh kamu. Yunus 99. Setuju nggak Bapak Ibu? Beriman ataupun kafir bukanlah dipilih Allah, melainkan pilihan aku sendiri. Allah katakan fujuroha wa taqwa. Silakan. Ya. Kamu mau fujur, mau takwa. Itu silakan. Yang 21, Allah memberi manusia kebebasan penuh dalam bertindak. Jadi, fujur silakan. Kehendaknya apa yang kita mau. Dalam Al-Kahfi 29, An-Nahl 93, Allah berikan kebebasan semuanya pada manusia, tinggal kita berpikir. Setuju nggak? Cara hidup yang kita jalani adalah pilihan sendiri, bukan dipilih oleh Allah. Nah, cuma yang disebut dengan takdir adalah sebuah buku tadi. Dalam satu lembaran, setiap lembar-lembaran itu pilihan-pilihan kita. Kita mau pilih lembar yang mana? Kita mau pilih calon istri yang mana? Kita mau pilih rezeki yang mana? Ada 10 rezeki yang kita mau datengin, kita mau cari rezeki yang mana? Kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Sadari Bapak Ibu, salah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kemerdekaan. Untuk menentukan pilihan sendiri. Inilah kehebatannya Allah. Padahal Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, memberi apapun, tapi kita diperbolehkan mau fujur atau takwa, mau berbuat baik atau berbuat buruk. Yang ke-22. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas pilihan yang telah kita ambil selama hidup di dunia. Jadi walaupun kita boleh memilih, tapi Allah katakan silakan pilihanmu, nanti tanggung jawabmu sendiri atas terhadap pilih-pilihan. Ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas pilihan kita. Al-Qayyimah 36, Taha 15, Al-Mulk 1-2, isinya sama. Setujukah Bapak Ibu? Setiap pilihan pasti selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu harga yang harus dibayar. Mau bayar berapa? Yang ke-23. Allah akan masukkan ke dalam surga orang-orang yang taat padanya dan memasukkan ke neraka orang-orang yang membangkang padanya. Ini janji Allah dalam An-Nisa 13-14, 57, Al-Kahfi 107, 108, dan Al-Baqarah 82, Al-Araf 42. Ini isinya sama? Setuju nggak? Surga neraka sepenuhnya berada dalam genggaman tangan kita sendiri. Bukan Allah yang menentukan. Tapi kita yang memilih atas perbuatan kita di dunia. Sadari Pak Bu, bila di dunia hidup kita selaras dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka bayarannya adalah surga. Artinya kita memilih surga. Bila kita memilih kehidupan kita di dunia bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka bayarannya adalah neraka. Yang 24. Allah akan menempatkan di neraka orang-orang yang tidak mau menggunakan hati, akal, mata, telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah. Al-Araf 179 dan Al-Mulk 10. Setuju nggak Bapak Ibu? Tanpa melalui proses berpikir, manusia tidak akan pernah dapat bertemu dengan surga. Jadi, ya, dalam Al-Araf 179, Allah katakan, manusia yang tidak berpikir, tidak menggunakan hati, akalnya, matanya, telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah, seperti binatang ternak katanya. Tidak mau mikir. Maka dengan kata lain, ya, tanpa melalui proses berpikir, manusia tidak akan pernah dapat bertemu dengan surga. Jadi surga adalah bagi orang-orang walahum tatafakarun, orang yang berpikir, orang yang bertafakur. Sadari, surga hanya dibentangkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan taat pada Allah. Orang yang mau bertafakur pada Allah. Ini sebuah analogi. Dengan sekolah, akal akan mampu mengerjakan soal matematika. Dengan sekolah,
2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. Ini karena belajar matematik, otaknya mikir. Dengan berpikir, nah, kolbu akan nampak mengerjakan berbagai ketaatan. Jadi mikirnya kolbu itu sabar, berserah diri, ya, mengikuti ketaatan-taatan pada Allah, itu berpikirnya kolbu. Yang ke-25, Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau berusaha menghampirinya. Jadi hidayah itu bukan, mohon maaf, bukan datang. Ya, tapi kita berusaha mendapatkan. Jadi hidayah itu harus diraih. Ar-Rod 27-28, Al-Isra 19, At-Takabun. Itu juga Bapak Ibu, hidayah Allah tidak gratis, tetapi harus dibayar dengan kesungguhan dalam menghampirinya. Dengan cara kita datang pada Allah. Hidayah Allah itu tidak gratisan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. 26. Allah yang memberi petunjuk pada seorang. Kita hanya mampu sebatas menyampaikan saja. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan saja, pilihan ada Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya Al-Qasas 56, Ar-Rum 53, Yunus 100, Al-Baqarah 272. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan peduli pada hasil, tapi kita harus peduli apakah kita sudah melakukan sungguh-sungguh atau tidak. Yang tadi di awal saya katakan. Kita lupa selalu hasilnya, tapi ikhtiarnya nggak ada. Ya. Sadari Bapak Ibu, kita tidak dapat membuat orang sadar. Yang dapat kita lakukan hanyalah memfasilitasi agar orang menemukan kesadaran bagi dirinya sendiri. Tafakur hari ini adalah meningkatkan kesadaran. Ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru berjalan dari Makassar, ya, diantar Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai, Dr. Umar, ya, kemudian dijemput Mas Bobi tadi, mampir di Pak Mardiana. Nah, selesai ada tamu, langsung ke sini, saya langsung, jadi mohon maaf saya belum sempat ganti baju dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang saya rasakan di situ. Saya menyadari, saya ikhtiar sekuat tenaga agar bisa tepat waktu ketemu Bapak Ibu sekalian. Artinya di situ saya berpikir bagaimana saya tidak bicara hasil, tapi bagaimana saya sampai di rumah waktunya pas gitu. Ya, masalah hasil itu urusan nanti. Lakukanlah sungguh-sungguh menghitung waktu bagaimana agar tepat waktu di tujuan akhir kita. Sama Bapak Ibu sekalian, akhirat juga sama begitu. Kita nggak penting perjalanannya kelok-kelok kayak apa, kita tidak penting hasilnya kayak apa, yang penting pada saat jalan kelok-kelok itu kita amati betul, kita sungguh-sungguh berhati-hati agar tepat waktu. 27. Allah hanya memberikan ganjaran atas apa-apa yang kita lakukan sendiri. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Ya, jangan peduli dengan perbuatan orang lain dalam tanda kutip ya, karena kita akan tidak menanggung. Tetapi ingat, jika perbuatan orang lain membahayakan banyak orang, kita harus peduli. Nah, ini bicara tentang ganjaran perbuatan baik, perbuatan buruk, ya orang itu sendiri. Tetapi dampak perbuatan buruk orang lain itu kita tidak lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan kena dampaknya juga. Nah, ini referensinya di bawah. Setuju nggak, Bapak Ibu? Janganlah berharap orang lain dapat membantu kita untuk meraih surga. Ya. Jangan kita ingin didoakan pada orang lain agar kita mendapatkan surga. Jangan berharap orang lain menolong kita agar kita meraih surga. Raihlah pada diri sendiri kita. Setuju nggak? Setiap perbuatan salah
Keliru adalah pilihan sendiri yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Ya, kita harus gentleman. 28. Allah menjadikan kehidupan di dunia hanya sebagai sendaguro. Sedangkan kehidupan sebenarnya bagi manusia adalah di akhirat. Al-Hadid 20 dan Al-Ankabut 6. Nah, setujukah Bapak Ibu? Sejatinya dunia bukanlah tempat tinggal manusia. Janganlah usia hanya dihabiskan untuk dunia. Ingat. Sejatinya dunia bukanlah tempat tinggal manusia. Di dunia adalah tempat pengembaraan. Ya. Janganlah usia hanya dihabiskan untuk mengejar yang urusannya dunia melulu. 29, Allah hanya meridhoi agama Islam saja. Setuju nggak Bapak Ibu? Semua agama boleh jadi baik. Tapi yang pasti, yang diridhoinya hanya satu, yaitu Al-Islam. Ini masalah ridho ya, masalah ridho. Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan orang yang menolong agamanya. Muhammad ayat 7. Jadi Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan orang yang menolong agama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mengurusi masalah akhirat, ya, mengurusi agamanya Allah, berdakwah, Allah jamin meneguhkan kedudukannya dan menolong. Jadi rumusnya gampang. Kalau Bapak Ibu ada masalah, minta tolong. Sejauh mana kita berada dalam barisan Allah untuk membela agamanya Allah? Sejauh mana kita menolong agama Allah? Ya. Setuju juga Bapak Ibu? Orang yang meruntuhkan agama Allah, apapun alasannya akan jauh dari rahmatnya. Kembalikan, artinya, ya, hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Kembalikan, orang-orang yang tidak menolong agamanya Allah, dia tidak akan ditolong oleh Allah, dan tidak akan diteguhkan kedudukannya. Jadi kedudukannya nggak jelas. Sadari Pak, Bu, membangun peribadatan agama selain Islam, misalnya beternak babi, menjual miras, adalah termasuk perbuatan yang meruntuhkan agama Allah. Nah, ini yang kebalikannya tadi saya. Tapi membantu agama Allah, jauhi la tahrabul zina, jauhi zina. Ya. Jauhi segala kemungkaran. Ya. Jauhi segala perbuatan-perbuatan buruk. Maka menolong agama Allah. Pasti kedudukannya akan diteguhkan oleh Allah dan Allah akan menolongnya. Baik Bapak Ibu, kita review sejenak ya. Sadari Pak Bu, semakin mengenal sifat Allah, maka semakin akurat bahwa dugaan akan maksud firman-firmannya semakin terkuak pula kebenaran-kebenaran ilahiyah. Ya, mengamati sifat-sifat Allah dari ayat-ayat itu, kita akan tahu, oh maksudnya Allah begini. Allah sayang mengingatin kita. Sadari, orang yang mampu mengenal Tuhannya, tapi perilakunya tidak diwarnai oleh sifat-sifat Tuhannya, sebenarnya ia belum mengenal Tuhannya, melainkan ia hanya hafal akan sifat-sifat Tuhannya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mbak Andi, silakan kalau ada yang mau mensara atau menambahkan. Ya. Terima kasih banyak Prof atas ceramah yang sudah disampaikan pada malam ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mensara, saya persilakan. Namun sambil menunggu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di dalam kolom chat kita. Okay. Yang pertama, ini Prof dari Ibu Mastini Masud.
Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Apakah orang yang gampang stres bisa dikatakan kurang bertakwa? Silakan, Prof. Oh iya, jadi gini. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Orang yang stres, yang menghadapi masalah, terus stres, itu tidak yakin akan Allah. Masalah itu ya, setiap permasalahan itu sesungguhnya datangnya dari diri manusia sendiri. Allah tidak pernah memberikan ya keburukan. Tapi Allah selalu memberi kenikmatan dan ketidaknikmatan. Nah, pada saat kita diuji oleh perbuatan kita, atau kita diuji oleh sesuatu yang Allah sedang menguji kepada kita, yakini bahwa itu adalah proses atau episode kehidupan yang kita harus taati. Jangan kehidupan kita lalai, hari-hari kita dilakukan untuk perbuatan buruk, keji, dan mungkar, tidak untuk kebaikan pada Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup nyaman, enak? Nah, oleh karenanya, orang yang stres atau orang yang gampang stres, yang panikan, karena tidak yakin bahwa Allah itu ada. Allah sedang menguji. Nikmati saja ujiannya, karena kita kan jadi wayang. Kita jadi wayang, kita nikmati ujian. Nah, kalau nggak begitu ya begini, ya nikmati saja. Tapi tetap berikhtiar sekuat tenaga. Ingat Bapak Ibu, jangan seperti orang di luar, gampang ngomong stres, saya lagi stres. Kelihatan bahwa kita tidak memiliki Allah. Kenapa mesti stres? Apapun yang dilakukan ya oleh kita, hendaknya kita meyakini bahwa Allah sedang menguji. Saya kira begitu, Mbak Andi. Ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Mas Khoir. Bismillah. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, apakah sudah sunnatullah, Prof? Kita sebagai manusia ketika diberi musibah baru ingat sama Allah. Dan ketika diberi nikmat, terkadang kita lalai. Ataukah kurangnya kita memahami sifat-sifatnya? Soalnya saya sering begitu, Ya. Prof. Silakan, Prof. Sebenarnya bukan sunatullah. Ini ada, kalau sunatullah itu beda. Sunatullah itu ngantuk, itu namanya sunatullah. Sunatullah itu tidak berdosa. Contoh, barang dari atas jatuh ke bawah, itu namanya sunatullah. Hukum alam. Nah, kalau ini, baca Al-Baqarah 38. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Orang yang dapat musibah, stres. Orang yang dapat musibah, mestinya ingat Allah. Tapi, orang yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun, jika engkau mengikuti petunjukku, kata Allah, pasti kamu tidak akan pernah sedih dan duka. Maka mungkin kelihatannya dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi ritual saja, nggak ada isinya. Perbuatannya buruk, keji, dan mungkar. Hari-hari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Sementara orang lain melakukan tindakan hari ini dapatkan kebaikan, hari berikutnya terus baik. Orang ini perbuatannya keji dan mungkar. Iya. Dan ketika diberi nikmat, terkadang lalai. Nah, ini bukan sunatullah menurut saya. Ini adalah orang yang kufur nikmat. Dulu waktu uangnya banyak, ya ingat sama Allah. Sekarang lagi susah, ingat Allah. Masih mending sebenarnya, Pak. Ada orang lagi susah malah kufur nikmat. Ya, orang lagi sulit malah tidak ingat Allah. Tapi kebanyakan, ya ini kebanyakan ya, kebanyakan orang itu pada saat susah itu dia ingat Allah. Nah, kebalikan, mohon maaf, kebalikan ya. Pada saat dia senang tidak ingat Allah. Sekali lagi ini bukan sunatullah. Kalau sunatullah itu
tidak berdosa. Kalau ini berdosa justru. Ya, berdosanya pada saat yang tadi, yang kedua. Ya, lagi bahagia, tidak ingat Allah. Mestinya pada saat bahagia, ya Allah, ini karena Allah. Biasakan, jangan takabur. Oh, ini karena saya. Ini karena oleh saya. Jangan, ingat. Semua yang terjadi, daun turun di kegelapan malam, basah dan keringnya, itu karena Allah. Debu yang berterbangan masuk mata kita, akhirnya kita jadi sakit mata. Itu karena Allah. Semua Allah berkehendak maksudnya. Nah, saya kira itu, Mbak. Iya, Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Prof. Dari Pak Surjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apabila melakukan syirik besar, tapi kemudian bertaubat dan tidak mengulanginya, apakah dosa besar tersebut bisa diampuni? Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama bahwa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, artinya dia menduakan Allah. Ya, maka cara yang pertama adalah dia beristighfar, tobat nasuha, tobat setinggi-tingginya tobat, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Ya, karena sudah mengingkari Allah. Dia ulang lagi syahadatnya. Ya. Setelah tobat nasuha dan mengulangi 2 kalimat syahadat lagi, insya Allah Allah akan menerima dosa syirik tadi karena kekhilafan. Ya, jadi nggak usah khawatir, Pak Surjaman. Oke, berikutnya. Halo, silakan Mbak Andi. Ya, Prof. Mohon maaf karena lagi ini tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Dari Pak Ibu Juniarti. Assalamualaikum. Bertanya, Prof. Apakah syirik kecil itu disebabkan karena lemahnya iman atau termasuk belum bertakwa? Silakan, Prof. Jadi iman, ya. Iman itu sebuah konsepsi keyakinan. Ya, jadi mengimani karena Allah. Setelah mengimani adanya Allah dengan 2 kalimat syahadat, kemudian kan Al-Quran. Dalik fi hudal muttaqin. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk jalan bagi orang yang bertakwa. Jadi pada saat kita ada syirik kecil, kita tidak memiliki keimanan yang kokoh. Betul, karena tidak atau lemahnya iman. Nah, iman itu sendiri harus dipupuk. Ya, pupuknya akan melahirkan sebuah ketaatan, takwa. Iman itu meyakini apa terhadap Allah. Kalau meyakini terhadap Allah, maka meyakini produknya Allah. Produknya Allah adalah Al-Quran. Al-Quran itu di situ ada aturan mainnya. Di situ diperintahkan aqimus sholah, aqimus zakah. Ya, misalnya diperintahkan Allah untuk sholat, untuk zakat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan pada kalian untuk ya puasa sebagaimana Allah ya perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Atatakun artinya mengimani itu mengerjakan dulu perintah-perintahnya Allah, setelah mengerjakan perintah Allah naik ke derajat at-tatakun. Nah, bagaimana orang yang syirik kecil? Betul, orang yang syirik kecil sebabnya adanya lemahnya iman. Ya. Pada saat lemahnya iman, tidak dipupuk dengan membaca petunjuk jalannya. Tidak membaca Al-Qurannya. Gitu loh. Jadi, untuk memupuk keimanan, baca Quran. Disuruh apa kita sebagai manusia? Kita disuruh apa oleh Rasul? Gitu loh. Begitu, Mbak Adi. Terima kasih, Prof.
Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Andi Hafidah. Assalamualaikum, maaf Prof. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa manusia tidak bisa dimasukkan ke surga oleh amalnya, tetapi atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmat dan karunia Allah tersebut? Silakan, Prof. Ya, jadi kan gini. Semua perbuatan yang manusia kerjakan itu jika mengikuti koridornya, pasti Allah memberikan rahmat. Nah, perbuatan baik dan buruk itu dilihat dari asbabulnya niat. Jika kita niatkan karena Allah dan mengikuti, diniatnya karena Allah, dan mengikuti petunjuknya Rasul, aturan mainnya Rasul dan Allah dan Rasulnya, maka dia sesungguhnya sedang, ya maaf Bapak-Ibu sekalian, ini hati-hati. Pada saat kita lagi melaksanakan sesuatu, ya, kemudian kita mengikuti atas karunia dan rahmatnya Allah, artinya mengikuti petunjuk dan karunia Allah, maka surga adalah tempatnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, hadis ini tidak bertentangan. Jadi bahwa manusia tidak bisa dimasukkan surga oleh amalnya, tetapi oleh rahmat. Betul. Amalnya itu amal dalam tanda kutip umum. Amal yang mengikuti rahmatnya Allah, amal yang mengikuti karunia Allah, amal yang mengikuti, jadi kan fujuroha wa taqwaha. Ya, amal yang mengikuti fujur, nafsu, neraka. Amal yang mengikuti rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, ya surga. Maksudnya yang kedua, menjelaskan bahwa manusia tidak bisa dimasukkan ke surga oleh amalnya yang nanti banyaknya amal buruknya. Ya, ada amal baik, ada amal buruk. Atau perbuatan baik, perbuatan buruk nanti ditimbang. Tentu perbuatan-perbuatan baik yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Sri Risma Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof, apakah ada tingkatan dalam sabar dan syukur? Silakan Prof. Ada sabar ya. Jadi, sabar itu tingkatannya dari perbuatan, ya, dari perbuatan. Jadi sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Ya. Nah, jadi kebalikannya, ya, syukur kemarin pertemuan berapa ya? Saya udah jelasin. Jadi orang yang bersyukur terlihat dari ada 4 tingkatan syukur. Syukur pertama, ya, tingkat yang paling dasar menyatakan dalam sebuah kalimat, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi cuma ucapan, tapi hatinya tidak bersyukur, tidak mengitikotkan. Jadi yang pertama adalah syukur dengan ucapkan, yang kedua syukur dengan itikot, yang ketiga syukur dengan perbuatan. Jadi dari rasa syukur tadi, perbuatannya menandakan dia bersyukur. Orang dikasih makanan, Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih Bu, hatinya dongkol sebenarnya. Ya. Begitu orang yang nggak ada, dibuang nasinya itu. Ya, perbuatannya tidak mencerminkan. Nah, yang keempat dampaknya. Jadi contoh, bersyukur dapat rezeki ya, dapat rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Itikotnya ya, dari uangnya, dampak langkahnya dibelikan untuk HP, untuk kasih makan keluarganya. Dampaknya keluarganya
dapat rezeki. Itu syukur. Ada tingkatannya berdampak pada apa. Gitu. Nah, begitu juga tadi sabar. Ya, kesabaran itu tercermin ya dari tingkatan ikhtiar. Sabar itu bukan apa istilahnya itu? Sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah ya menyerahkan segala urusan dan keputusannya pada Allah, tapi gerakan lahir dan batinnya ikhtiar sekuat tenaga. Nah, ikhtiar itu dibagi 3. Ikhtiar hanya batin, ya, cuma batin doang. Ikhtiar dari ucapan. Yang ketiga, ikhtiar dari langkah. Contoh, ya, tadi dari sabar. Ya, begitu kita dianiaya, cuma batinnya saja. Serahkan kepada Allah, batinnya, aduh, saya takut, nggak berani. Nah, dibatin saja. Begitu kita dianiaya, kita ngomong, jangan begitu dong. Nah, itu ngomong. Yang ketiga, kita dianiaya, kita lawan. Gitu. Ada 3 tingkatannya. Jadi, sabar itu, kalau kita dianiaya, kita lawan. Itu sabar. Artinya, serahkan pada Allah. Tapi, kita lawan, karena kita punya kemampuan. Nah, kalau selama-lamanya iman, kata Rasul, hanya di batin saja. Nah, itu tingkatannya kira-kira begitu. Iya. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Cahyo Yurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof, izin bertanya. Prof katakan tadi, jangan peduli pada hasil, tapi kita harus peduli apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam keseharian, saya sering dihadapkan pada orang yang hanya mengejar hasil saja, tapi tidak menghargai proses untuk mencapai hasil itu, karena bukan dia yang melakukannya. Mohon pencerahannya dari Bapak. Terima kasih. Ya, saya tadi baru telepon Pak Dirjen. Ya, saya keliling Indonesia, banyak orang kesel terhadap hasil ban PT. Ban PT itu ya selalu mengutamakan proses. Selalu mengutamakan hasil. Prosesnya nggak dilihat. Dan saya katakan bahwa cara menilai sebagian besar dari para, mohon maaf, ilmuwan dalam tanda kutip yang tidak bersandar pada Al-Quran, badan akreditasi, LAM, dan lain sebagainya yang tidak bersandar pada Al-Quran, hasil akhir. Tidak ada proses. Maka orang main-main. Ya, banyak perguruan tinggi sekarang dengan IPPA dan sebagainya tersiksa dengan cara-cara buruk ban PT. Ya, kenapa? Melihat hasil. Yang penting ajarkan pada prosesnya benar dulu. Urusan hasil itu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan dari kita tidak melihat dari proses awal hingga proses akhir. Kalau ban PT tidak membedakan negeri dan swasta, bayangkan negeri misalnya ITB 1 tahun dari pemerintah mendapatkan 1,5 triliun. Bapak Ibu yang swasta dapat uang berapa? Dinilai dengan cara yang sama. Ya nggak adil menurut Al-Quran, menurut Islam. Iya. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita salah. Pemerintah menilai salah, ban PT apalagi udah ngaco gitu. Nah sehingga saya harapkan teman-teman ya mohon maaf Pak Cahyo ya kita nggak usah peduli lah itu kita harus amar ma'ruf kita harus ingetin ya kita jangan peduli dengan hasilnya apapun yang penting kita sungguh-sungguh benar dulu. Nah hasil itu urusan Allah yang menentukan hasil kan Allah. Yang menentukan ikhtiar manusia. Sama saja dengan akreditasi. Nggak usah kita pikirin ABC-nya. Yang penting kita kerjakan benar. Gitu. Bagaimana kita sulit dapat A? Ya kalau negeri, ya contoh misalnya.
penilaian di Ban PT atau penilaian kita sebagai dosen juga kadang-kadang tidak Islami. Ya. Menilai itu dari proses input, proses output. Ada target-target. Gak mungkin anak kecil, coba. Kalau Bapak Ibu ini mohon maaf, ini saya kembali ke Ban PT. Tadi saya baru telepon Pak Dirjen. Ban PT ya. Anggap anak ya. Kita punya anak yang kecil. Ya, anggap saja PTS kecil. Anak yang sedang, PTS sedang. Ada yang besar, yaitu PTS besar atau negeri. Masa hasilnya modalnya berbeda, Bapak Ibu ngasih modal anak kita tiga-tiga berbeda, terus hasilnya harus sama. Ya nggak mungkin. Kalau toh hasilnya bisa sama, itu artinya anak yang paling kecil dengan modalnya kecil itu luar biasa ikhtiarnya. Sebenarnya yang dinilai itu ikhtiar. Contoh, kalau Bapak Ibu pernah psikotes. Psikotes itu nanti dibagi atas dasar umur kita. Itu adil. Ya. Jadi ada perguruan tinggi baru usianya 10 tahun, nggak pernah dibantu oleh pemerintah, akreditasinya B, ya hebat dong. Dan kesalahan kita selalu menilai dengan cara-cara kafir. Perguruan tinggi besar dibantunya lebih banyak oleh pemerintah, dapat A, kayak ITB, UI, UGM, setiap tahun triliunan dapat A, ya wajar. Iya kan? Iya. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Mustamin, Semarang. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana sikap sebaiknya ketika mendengar azan dari elektronik? Ini rekaman dari radio, TV, HP, atau dan lain-lain. Apakah tetap harus menjawab sebagaimana kita mendengar langsung atau gimana? Mohon penjelasannya, Prof. Syukron. Jadi gini Pak, azan itu sesungguhnya kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, azan itu adalah cara memanggil kita untuk menghadap Allah. Waktu itu dikumpulkan ya oleh Rasul, bagaimana ya kita? Oh, udah kita kayak orang Nasrani aja. Pakainya kelenteng, deng gitu ya. Nah, kemudian para sahabat mengusulkan salah satunya adalah kita dengan panggilan aja. Akhirnya dikumandangkanlah oleh Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian Rasul mengajarkan. Jadi yang wajib dijawab azan itu pada saat sholat azan, saat waktunya sholat gitu. Ya, itu wajib hukumnya wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ada orang azan kita jawab ya boleh saja, tapi tidak ada kewajiban. Nah, tapi menjawab panggilan muazin untuk bersolat itu wajib dijawab pada saat waktunya sholat. Ya. Baik itu dikeluar dari radio atau lain, nggak masalah. Begitu Mbak. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini, Prof. Bagaimana kalau ada yang kasih makanan tapi beda agama? Ini dari Bu Mastini Mas'ud. Pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa. Ya, itu kan muamalah, ya nggak apa-apa. Bekerja bareng, bisnis bareng, ngasih makan, nggak masalah. Nah, saya pernah dapat pertanyaan di UIN Bandung. Ada pertanyaan mahasiswa saya di Universitas Islam Negeri Bandung. Dia bilang sama saya, bagaimana kalau kita mendapatkan makanan dari orang kafir? Makanannya enak, tapi ada rumnya, ada alkoholnya. Bagaimana? Apakah dibuang atau dikasihkan saja? Itu kan sayang. Nah, terus saya tanya, terus kamu lakukan apa? Ya saya kasihkan ke orang yang Kristen. Gitu. Saya bilang, Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya aturan itu buat semua alam. Kalau makanannya ada alkoholnya, dikasih orang Islam, jadi haram. Kalau dikasihkan orang non-Islam, haram nggak? Ya sama, haram gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi makanan yang haram dikasihkan siapapun tetap haram. Makanan yang halal dikasihkan siapa saja ya halal. Ya, paham ya maksud saya? Jadi kalau orang non-agama, non-Islam memberi makan kepada kita halal, ya makan.
Tapi sebaliknya, yang haram ya jangan dimakan. Gitu. Sebaiknya kita umat Islam tidak boleh, ini daging basi, jangan kasihkan orang Islam, orang kafir saja. Ya dosa juga sama. Oke, bisa paham ya? Iya, Prof. Siap. Ya, Baik. itu tadi sudah pertanyaan terakhir, Prof. Baik. Dilanjutkan mungkin dengan doa akhir majelis. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saya senang sekali bisa bertemu dengan sahabat semua. Mudah-mudahan Allah menguatkan ya untuk tafakur walaupun hanya 1,5 jam ya. Mungkin ini mengingatkan kita semua bahwa otak kita ya sudah lepas setiap hari 24 jam kali 7 mungkin ya. Atau taruhlah 8 jam kali 7. Mungkin kolbu kita ini hanya 1 minggu sekali walaupun 1 jam. Lumayanlah, mudah-mudahan ini menghantarkan kita di yaumil akhir. Marilah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Turnuhun, Prof. Mbak Sri, Bu Dika, Pak Subhan, Pak Firman Syah, Besok ketemu ya. Neneng. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Ya, sampai ketemu kembali. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Dokter. Izin keluar, Ibu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga, Bu. Insya Allah minggu depan pada waktu yang sama kita akan halaka bersama lagi. Insya Allah. Salam sehat untuk semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya, Prof. Kembali masih di Papua. Matikannya siapa? Ya, Bu. Di mana gitu? Ya. Cantik sekali, kayak sawah-sawah apa tuh? Bukan, di atas laut ini. Tidak ada jaringan di dalam kamar. Jadi ini di laut ini. Allah mah, oh iya di, cantiknya. Subhanallah. Nanti bisa kirimkan, Ki. Sudah ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Izin live ya. Salam sehat, Bu Supi. Hambat. Assalamualaikum. Salam.